Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika dengan materi menyajikan data dalam diagram batang. Jikalau sebelumnya kita telah belajar tentang cara pengumpulan data dan menyajikannya dalam tabel, kali ini kita akan belajar menyajikan data dalam diagram batang. Nah, sebelumnya kita akan belajar membaca diagram batang. Nah, perhatikan diagram berikut ini. Di sini ada contoh diagram batang. Kalian bisa melihat di sini ada sumbu mendatar. Sumbu mendatar ini menyatakan nama siswa. Di situ ada Made, Ujang, Edo, Tomo, Kemas, Bona, Irwan, dan juga Koko. Lalu juga ada sumbu tegak yang ke atas. Sumbu tegak ini menyatakan jarak rumah dari sekolah. Di situ ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian ketinggian persegi panjang yang ada pada diagram batang tersebut menyatakan jarak dari rumah ke sekolah. Kalian bisa lihat di situ ada beberapa bentuk persegi panjang yang menyatakan jarak dari rumah ke sekolah sesuai dengan angkanya masing-masing. Nah, dari diagram di samping kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Informasi yang pertama, kita dapat memperoleh info bahwa jarak rumah Made dari sekolah adalah 4 km. Kalian perhatikan nama Made di situ, persegi panjangnya sampai di angka 4. Itu menunjukkan jarak rumah Made dari sekolah adalah 4 km. Lalu informasi yang kedua yang kita bisa peroleh adalah jarak rumah Ujang dari sekolah adalah 2 km. Kita perhatikan kembali nama Ujang di situ persegi panjangnya tingginya hanya sampai di angka 2. Itu menyatakan bahwa rumah Ujang ke sekolah jaraknya 2 km. Lalu informasi ketiga yang bisa kita peroleh adalah siswa yang jarak rumahnya paling jauh adalah Tomo, yaitu 7 km. Kita bisa lihat di situ persegi panjang yang paling tinggi ada pada nama Tomo. Dan di situ menunjukkan angka 7, berarti jaraknya adalah 7 km. Informasi keempat yang kita peroleh yaitu siswa yang jarak rumahnya paling dekat adalah Koko, yaitu 1 km. Kita bisa lihat di situ persegi panjang yang paling pendek ada di nama Koko, yaitu hanya sampai di angka 1, berarti jarak rumahnya hanya 1 km. Lalu informasi yang kelima yang bisa kita peroleh adalah jarak rumah Kemas sama dengan rumah Made. Kalian bisa lihat di situ tingginya sama. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang membuat diagram batang. Nah, di sini sudah ada contoh tabelnya. Dari data pada tabel tersebut, kita dapat menyajikannya dalam diagram batang dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menggambar terlebih dahulu garis mendatar dan juga garis tegak, seperti contoh berikut ini. Jika sudah, pada garis mendatar, kita akan menuliskan data minuman favorit. Di situ ada jus mangga, teh manis, susu coklat, kopi susu, dan juga soda. Kita akan pindahkan datanya pada garis mendatar. Jika sudah, garis tegak menyatakan banyaknya anak. Maka di sini kita akan tuliskan angkanya. Di sini karena angkanya banyak, saya menggunakan kelipatan dari 5. Jadi tidak harus 0, 1, 2, 3, tapi boleh menggunakan kelipatan. Dan di sini saya menggunakan kelipatan 5 supaya lebih mudah. Selanjutnya, kita akan menggambarkan batang-batang tegak lurus pada setiap minuman favorit sesuai dengan data yang ada pada tabel. Yang pertama adalah jus mangga, banyak anaknya adalah 10. Maka kita akan gambar batangnya hanya sampai angka 10 saja. Teh manis sebanyak 20, kita gambar sampai setinggi 20. Kemudian selanjutnya sampai pada soda di mana diagramnya hanya sampai angka 15 saja. Nah, selanjutnya supaya kalian bisa lebih memahami materi hari ini, kerjakanlah soal di buku paket halaman 138 nomor 1 dan juga halaman 140 nomor 1A dan 2A. Tetap semangat belajar di rumah dan salam sehat.